Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai sangat berdampak ke banyak sektor di kehidupan kita. Diadakannya PSBB juga mengharuskan sejumlah tempat umum harus menutup segala kegiatannya, termasuk para pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang yang berada di kawasan kampus Universitas Al-Azhar Indonesia. Tempat makan dan minuman yang biasanya ramai pembeli ini sekarang menjadi sepi pembeli. Semenjak mewabahnya virus corona, mereka mau tidak mau harus menutup dagangannya sementara waktu. Para pedagang ini tentunya sangat merasakan imbas dari pandemi COVID-19. Kira-kira sebesar apa dampak yang dirasakan oleh mereka? Dampaknya luar biasa. Omset satu turun habis. Dari omset berapa pokoknya turun dah. Hancur-hancuran nih ekonominya. Nah, besar banget dampaknya. Turun. Pas kemarin PSBB kedua itu sebulan nganggur. Setelah SBB-nya selesai baru buka lagi. Kalau buka sekarang jam 9 setengah 10. Tutupnya ya sehabisnya. Kalau belum habis ya belum tutup. Belum pandemi kan kita tutupnya sampai jam 10 malam gitu. Kalau ini paling jam 5 udah tutup. Jam 5 jam 6 lah baru seminggu. Orang lewat aja. Kampus juga nggak ada. PU paling Kantor PU. Ada sebagian ya mahasiswa kan datang. Banyak sih kantoran semua. Kalau sebelum corona itu ayam sekitar 30 ekor atau 40-50 ekor. Sekarang setelah corona paling 10 ekor, 15 ekor paling. Itu aja sih turunnya hampir berapa persen itu. Meskipun tidak ramai pembeli seperti biasanya, tetapi para pedagang ini tetap bersyukur karena sudah bisa kembali membuka dagangannya. Mereka juga tentunya berharap agar corona ini cepat usai. Cepat selesai. ya mudah-mudahan cepat selesai lah, cepat anak kampus aktif, anak sekolah aktif, PU aktif gitu aja. Munculnya virus corona di dunia mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kesehatan, seperti makan makanan bergizi, berjemur setiap pagi, dan berolahraga. Banyak orang yang bingung memilih tempat yang nyaman untuk mereka berolahraga, karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut PSBB. PSBB membuat banyak tempat harus dibatasi pengunjungnya, bahkan ditutup. Gelora Bung Karno atau biasa kita sebut GBK salah satunya. Menurut salah satu pengunjung GBK, pada hari Jumat sampai Minggu, setiap pengunjung GBK dibatasi waktu 1 jam untuk berolahraga. Kemudian bergantian dengan pengunjung lainnya. Bagaimana keamanan dan kenyamanan yang akan kita dapatkan saat berolahraga di GBK di tengah pandemi seperti ini? Langsung saja kita dengar pendapat dari beberapa pengunjung GBK. Sewaktu pandemi sih, kalau mau masuk ke sini di Jumat, Sabtu, Minggu itu ada batasan. Jadi ada berapa orang yang harus masuk. Terus lari di sini pun cuma 1 jam. Nanti disuruh keluar lagi, nanti gantian seperti itu. Nah. Kalau menurut saya di sini setelah COVID agak sepi. Sebelumnya itu lumayan ramai lah. Lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Sekarang setelah COVID itu agak gimana ya? Ribet sedikit. Ribetnya gimana? Soalnya harus Diwaktuin ya? protokolnya juga kan, kita harus patuhi juga protokolan, pakai masker dan jaga jarak dan nggak boleh rame-rame juga. Kalau olahraga, kalau hari biasa ya weekday itu ya sore enak, cuma kalau weekend penuh nggak enak. Penuh banget. Kalau yang mau bener-bener olahraga ya. Kalau untuk nyaman olahraga sih, nyaman waktu normal ya. Semuanya dalam kehidupan kita kan ya. Kalau untuk seperti ini ya agak nggak nyaman aja sih. Untuk olahraga di GBK sendiri ya? Rada-rada takut juga kalau banyak orang seperti itu. Saya juga menyarankan kalau olahraga lebih baik di bawah hidung. Oh iya. Tutupnya mulut aja nggak apa-apa. Kan kita olahraga jaga jarak juga, nggak berdekatan.
tetap berolahraga untuk jaga stamina. Soalnya imunitas itu kan dari olahraga juga. Sama jangan lupa minum vitamin lah kalau bisa. Walaupun sedang PSBB, tetapi masih banyak orang yang berkunjung ke GBK untuk berolahraga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Aji Dina Iman di Liputan 5. Kali ini saya sudah bersama dua mahasiswa dari Jakarta. Bisa perkenalan dulu mungkin? Halo, nama saya Dika. Saya mahasiswa di Al-Azhar, jurusannya Public Relations. Halo, namaku Ripoluyo. Aku dari Universitas Al-Azhar Indonesia, dari jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan, Advertising. Oke, kalau gitu sebagai mahasiswa ini, kalian mendapatkan nggak sih kuota yang diberikan oleh Kemendikbud itu? Saya dapat sih kuota dari Kemendikbud. Alhamdulillah dapat juga. Oke, untuk mendapatkan ini ada nggak sih kriteria yang diperlukan atau persyaratan untuk mendapatkan kuota yang diberikan oleh Kemendikbud ini untuk mahasiswa? Kalau setahu saya sih kriterianya pasti harus mahasiswa ya, mahasiswa aktif, terus juga mengisi biodata yang diberikan sama kampus sendiri. Kalau aku sih nggak begitu tahu kriteria detailnya seperti apa ya dari pemerintahnya. Cuman kemarin untuk mendapatkan kuota ini sih kalau dari kampus kita paling minta biodata dari student desk aja sih. Di garis bawahi adalah mahasiswa aktif kali ya dan mengisi biodata yang diberikan gitu untuk mendapatkan kuotanya biar masuk ke nomornya kali ya. Berapa banyak sih yang didapatin dari Kemendikbud kuotanya? Kalau aku dapetnya totalnya tuh 50 giga, 45 giga Zoom dan Google Meeting dan lain-lain. 5 giganya itu untuk buka yang lain kayak misalnya mungkin Instagram atau web browsing kayak gitu. Kalau dari aku sih, aku juga dapatnya 50 giga juga. Oh berarti ini rata gitu ya untuk semua mahasiswa di Jakarta khususnya dan mungkin seluruh Indonesia kali ya. Dari kalian sendiri yang mengikuti perkuliahan selama ini, jalan berapa bulan ini, efektif nggak sih kuota yang diberikan oleh Kemendikbud untuk perkuliahan ini? Kalau dinilai efektif atau enggaknya sih sebenarnya tergantung dari pemakaian kita sendiri ya. Kalau misalnya emang kegiatan pembelajarannya butuh Zoom yang tiap hari dan tiap hari itu berjam-jam di atas sampai 6 jam, mungkin 45 giga kurang kalau untuk sebulan. Terus juga yang 5 giga itu kan buat kuota yang lain ya. Untuk browsing, untuk sosial media dan segala macam, menurut saya kurang banget sih kalau untuk sebulan. Kalau aku sih untuk pemakaian kuota, sebenarnya surprising nih, aku pun kuota multimedianya nggak habis dalam sebulan, karena memang beberapa mata kuliah tuh nggak selalu online kelas gitu, tapi mungkin yang lebih nggak efektifnya mungkin lebih ke kuota hariannya kali ya, karena memang akan ada searching untuk nyari materi, jadi kurang sih menurut aku, jadi harus nambah kuota lagi sendiri gitu. Mungkin kalau untuk yang multimedianya itu base dari tiap masing-masing jurusan kan kadang-kadang atau masing-masing kelas beda pemakaian kelas online-nya, ada yang cuman via daring, ada yang bahkan cuman dari grup doang gitu kali ya. Terus terakhir mungkin ada nggak sih harapan dari Kak Dika dan Kak Uyo untuk pendidikan di masa pandemi ini ke depannya gitu? Karena kan kita nggak ada yang tahu ya untuk sampai kapan ini pandeminya. Harapannya sih untuk deket-deket ini aja, coba dipastikan lagi dari pihak kampusnya, dari pihak Kemendikbud juga, atau mungkin dari Kemendikti yang emang berperan di pembelajaran jarak jauh ini, dipastikan mahasiswanya dan siswa-siswanya itu emang paham dengan apa-apa yang disampaikan sama guru dan dosen-dosennya, karena sayang juga kalau misalnya udah ngejelasin panjang lebar, tapi ternyata mahasiswanya masih nggak paham gitu. Aku kurang lebih sama ya, sama kayak Dika, cuman aku mungkin lebih berpikir lebih ke arah semoga aja dari pihak pemerintah maupun dari pihak kampus dan dosen-dosen lebih membuat materi pembelajaran tuh lebih menarik, karena memang sistem online tuh bakal banyak peluang untuk mahasiswa atau anak-anak sekolah tuh lebih nggak fokus, jadi ya mungkin cara-cara yang lebih menarik mungkin belum dipakai sebelumnya akan jauh lebih efektif ke depannya. Mungkin juga ini kali ya dari Kemendikbudnya untuk bisa memastikan mahasiswanya itu apakah semuanya dapat atau belum ya, karena kan kita juga mungkin ada yang ternyata kayak Kak Dika dan Kak Uyo sampaikan tadi, ada yang ternyata cukup atau ada yang harus menambahkan sendiri, kan kita nggak ada yang tahu untuk masalah ekonomi masing-masing mahasiswanya gitu ya. Sekian dari saya, Aji Dina Iman dari Liputan 5, terima kasih.
Demi memutus penyebaran COVID-19, sejumlah sarana umum di DKI Jakarta sudah seharusnya menerapkan protokol kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mulai dari adaptasi kebiasaan baru saat bersosialisasi hingga ketika menaiki kendaraan umum, seperti Transjakarta. Beginilah kondisi halte Transjakarta dalam penerapan protokol kesehatan. Beberapa di antaranya tetap memberlakukan pembatasan jumlah penumpang sebanyak 50%, menerapkan physical distancing di halte atau saat menunggu kedatangan bus. Sebelum menuju halte, penumpang diminta untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan dicek suhu tubuhnya oleh petugas Transjakarta. Kemudian, setiap penumpang diminta hanya menduduki kursi yang tidak diberi tanda silang. Sedangkan, penumpang yang berdiri diminta untuk mematuhi tanda berdiri yang sudah disediakan. Banyak sekali perubahan kondisi transportasi umum Transjakarta selama COVID-19 dan sebelum COVID-19. Sebenarnya perubahannya itu tuh lebih ke kuotanya sama yang kayak protokolnya juga, tuh sapam-sapamnya juga lebih straight gitu untuk untuk protokolnya. Itu rame itu masih sama kayak di jam kantor atau enggak jam pulang kantor, itu masih rame banget. Kalau di TJ itu tuh kurang di TJ jauh lebih, sebenarnya lebih bebas juga enggak, tapi enggak peraturan juga enggak gitu. Jadi lebih kayak masih bebas juga bisa sih gitu. Kalau untuk TJ sendiri untuk COVID lebih kayak lebih tegas dan lebih kayak, karena kadang-kadang di COVID ini tuh lebih lama gitu loh, jam-jamnya nggak datangnya Transjakarta lama gitu. Penumpang berharap petugas Transjakarta lebih tegas dalam menjalankan tugasnya selama COVID-19. Kopi merupakan jenis minuman yang banyak digemari di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil biji kopi terbesar di dunia. Karena hal tersebut, banyak para pebisnis yang mengambil peluang dengan menjadikan kopi sebagai sumber penghasilan mereka. Sudah terbukti dengan banyaknya kedai kopi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Bekasi. Tim kami mendatangi salah satu coffee shop di daerah Bekasi bernama Kopi Raga. Terletak di Jalan M. Hasibuan nomor 72, Bekasi Timur. Coffee shop ini memiliki konsep bangunan yang kekinian sehingga banyak menarik para perhatian milenial untuk sekedar menongkrong atau bersenda gurau dengan kerabat. Sebelum adanya pandemi COVID-19 yang merugikan banyak orang dan mengharuskan kita untuk saling melindungi dengan cara berdiam di rumah. Selama pandemik berlangsung, Kopi Raga mengalami penurunan income yang lumayan drastis. Namun, coffee shop ini tetap mencari cara agar dapat bertahan di masa pandemik ini. Kalau upaya-upaya sih lagi kayak pertama lebih mentingin karyawan karena ya maksudnya mereka juga punya keluarga, kan kita juga nggak tahu mereka lagi keadaannya kayak gimana. Jadi kayak pertama lebih mentingin mereka dulu, gimana cara bisa survive. Yang kedua kita mikirin bareng-bareng kayak gimana nih cara bisa survive, coba deh cara mungkin kalau dengan jualan ya dengan kasih bonus gitu. Yang ketiga mungkin yang lebih kayak udah jalanin aja gitu. Jalanin aja karena nggak ada misi khusus yang kayak harus kayak gimana. Yang penting bisa bertahan tuh udah paling baik sih di masa pandemi kayak gini. Marketingnya yang pertama sih lebih up sosial media, terutama Instagram, melakukan promote. Terus dengan mungkin sekarang TikTok yang lagi gencar, ya mungkin saya menggunakan platform TikTok untuk melakukan promosi karena sangat gencar sekali. Tapi karena PSBB kemarin yang ada di Bekasi yang dadakan itu, jadi ya turun lagi sih sebenarnya. Kendala-kendalanya sih lebih kayak lebih kayak yang sebenarnya PSBB ini sih yang lebih kayak jam-jam lebih cepat tutup. Ya itu kan jadi kayak lebih susah aja nggak sih? Ya sekarang kayak lihat aja di Jakarta ya sekarang banyak yang survive, banyak ke gap segala macem, kayak ribet aja sih sekarang pas zaman PSBB gini. Produksi ya belum ada sih, lebih kayak jalanin yang udah ada dulu aja, yang penting lebih cara promosinya aja sih, gencarin itu sih. Dengan segala doa dan harapan, sang owner berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu.